Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Susanti dari SDN 4 Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, kelas C. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 5 SDN 4 Girimarto, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Gimana kabar kalian? baik. Alhamdulillah. Anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tadi sudah sarapan semuanya ya? Semuanya. Coba Bu Rini mau mengecek. Udah, Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Coba semangat. Semangat. Semangat kelas 5. Anak-anak, sekarang akan guru share screen dulu materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang keseimbangan ekosistem ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, pembelajaran ketiga mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi ini yang pertama, setelah mengamati teks bacaan di Zoom meeting, siswa mampu menganalisis pikiran utama dari setiap paragraf pada teks non-fiksi dengan teliti. Yang kedua, setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu menyajikan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi ke dalam tabel secara baik dan benar. Yang ketiga, setelah mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menganalisis pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat dengan baik. Yang keempat, setelah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia, siswa dapat menyajikan informasi tentang bentuk pengaruh letak geografis Indonesia ke dalam bentuk clipping dengan baik. Kelima, setelah mencermati teks bacaan, siswa dapat menganalisis 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang keenam, setelah mengidentifikasi artikel, siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bentuk peta pikiran dengan baik. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti keseluruhan rangkaian pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, anak-anak, selanjutnya, silahkan perhatikan dengan seksama gambar-gambar di atas.
Ada 4 gambar yang Bu Guru sajikan pada layar kalian. Silahkan kalian mengamati. Nah, manakah yang termasuk kegiatan gotong royong anak-anak? A dan D. Ya, dan D. A dan D. Nah, kegiatan yang kegiatan apa anak-anak? Mereka sedang apa ya Bapak-Bapak? Membersihkan Bagus sekali. Bapak-bapak ini sedang gotong royong membersihkan sungai. Kemudian kalian tadi juga menjawab yang D. Ini mereka sedang apa ya anak-anak? gotong royong bergotong rumah. Iya, Membangun rumah. Nah, kalian tepat sekali. Kalian sudah bisa memilih mana yang termasuk kegiatan gotong royong. Nah, sekarang kenapa yang B dan yang C itu bukan kegiatan gotong royong? Ini yang B, ini kegiatan apa ya? Belajar. Belajar. Nah, ini bukan merupakan kegiatan gotong royong ya anak-anak. Kemudian yang C, kenapa ini bukan gotong royong? Ini mereka sedang apa ya? Bermain. Main sepeda. Betul sekali. Main sepeda. Nah, anak-anak, betul sekali, bagus sekali. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong seperti yang kalian lihat tadi. Kalian tadi sudah menganalisis foto-foto mana yang termasuk kegiatan gotong royong. Nah, masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royong dan tepos selira yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, anak-anak, mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Anak-anak, silakan kalian mengamati. Ini adalah peta Indonesia. Jadi kita berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita berada pada posisi silang. Perhatikan, ini adalah posisi silang negara kita. Nah, posisi silang yang bagaimana? Coba kalian perhatikan teks non-fiksi berikut ini. Nah, sudah terlihat ya anak-anak? Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional.
Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, anak-anak, itulah teks non-fiksi dari gambarnya tadi. Nah, sekarang anak-anak silahkan. Tugas kalian yang pertama adalah menentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Anak-anak, nah, coba kalian tentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Tadi ada 3 paragraf dalam teks non-fiksi tadi ya. Nah, coba untuk paragraf 1. Pikiran utamanya dan informasi pentingnya apa, anak-anak? Ada yang bisa Pikiran utamanya letak geografis Indonesia. Ya, betul sekali. Cinta, Bu. Ya, selanjutnya pikiran utama tadi sudah tepat sekali, letak geografis Indonesia. Nah, bagus sekali. Informasi penting yang kamu dapatkan dari paragraf 1 apa? Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia seberang dan Australia, Selat Tenggara, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Iya, bagus sekali. Nah, betul sekali ya. Jadi informasi pentingnya tadi Cinta sudah mendapatkan bahwa informasi penting yang ada pada paragraf 1 itu tentang letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak, coba untuk paragraf kedua, pikiran utamanya apa, anak-anak? Yo. Siapa yang mau menjawab? Ya, Shirley, Bu. Ya, Cinta, silakan ya Shirley. Nah, ini akan berguru nilai loh ya kearifan kalian. Tadi Cinta, sekarang ya Pikiran utamanya pengaruh letak Indonesia yang strategis. Ya. Informasi pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Iya, bagus sekali Cinta. Ya Shirley ya. Nah, untuk paragraf kedua juga sudah disampaikan oleh ya Shirley. Tadi paragraf 1 sudah ada Cinta. Nah, sekarang coba masih ada 1 paragraf lagi. Nah, siap-siap ya. Tentukan pikiran utama pada paragraf ketiga dan informasi pentingnya. Siapa yang mau menjawab? Yuk, silakan. Cinta, Bu. Cinta. Iya, silahkan. Pikiran utamanya wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Informasi pentingnya keanekaragaman ini menjadi yang di Indonesia. Ya. Jadi untuk pikiran utama pada paragraf 3 tadi sudah disebutkan Cinta juga ya. Terima kasih Cinta, bagus sekali. Untuk yang paragraf ketiga adalah pikiran utamanya wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah menjawab dengan bagus sekali, anak-anak pintar. Nah, selanjutnya, dari teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf tadi, coba kita mengambil kesimpulan dari paragraf itu. Nah, anak-anak, Bu Rini menginginkan ada 1 anak yang akan menyampaikan kesimpulan. Nah, sebelum Bu Rini menunjuk, coba anak-anak berinisiatif. Bu, saya Bu. Yuk, silahkan. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya.
Silakan. Ya, Shirley, Bu. Oh iya, oke, ya Shirley. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena diapit 2 samudra dan 2 benua. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara terbuka untuk bekerja sama dengan negara-negara di sekitarnya untuk mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia memiliki keragaman seperti budaya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk ya Shirley, anak-anak. Nah, selanjutnya, ya terima kasih. Nah, yang lain jangan mau kalah ya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, lakukan kegiatan berikut ini dengan baik. Nah, kegiatan apa yang akan kalian laksanakan? Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, kalian akan mendapatkan tugas membuat clipping. Anak-anak sudah pernah membuat clipping? Sudah, Bu. Iya. Nah, sudah ada gambaran ya membuat clipping itu bagaimana. Nah, sekarang akan Bu Guru jelaskan apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan bahan dan alatnya. Nah, bahan dan alat yang kalian persiapkan adalah guntingan kertas koran atau majalah, foto-foto, gambar dari internet, kertas ukuran folio warna-warni, spidol warna-warni, dan alat tulis lain. Nah, anak-anak, langkah dalam membuat clipping sekarang kalian cermati bersama. Yang pertama, carilah masing-masing 3 gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat dan budaya daerah di sekitarmu. Gambar dapat berasal dari koran, majalah, foto hasil karyamu, atau gambar dari internet. Yang kedua, carilah keterangan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang kamu pilih dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, tempelkan 1 gambar pada 1 kertas. Ingat, 1 gambar itu cuma untuk 1 kertas ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada beberapa gambar nanti di kertas ini. Selanjutnya yang keempat, lalu tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan apa. Nah, selanjutnya yang kelima, kalian tuliskanlah kesimpulanmu. Nah, untuk penjelasan dalam pembuatan clipping itu seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak sampai di sini? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu. Ya, siapa yang ingin bertanya dulu? Saya, Bu. Satu-satu dulu. Ini Bu. ya, Rashid. Rashid, Bu. Oke, ya silahkan Rashid. Kalau mengumpulkannya sore apa boleh, Bu? Oh, ya boleh. Nanti untuk pengumpulan nanti akan Bu Guru batasi sampai jam 7 malam ya. Jadi kalian usahakan sebelum jam 7 malam sudah terkumpul semuanya. Seperti itu nggih anak-anak? Selanjutnya, tadi sepertinya ada yang mau bertanya lagi. Cinta, Bu. Oh iya, bagaimana Cinta? Bu, misal kegiatan yang saya pilih kegiatan di rumah apa boleh? Boleh, nanti untuk semuanya saja ya. Nanti Bu, misalkan di rumah ada kegiatan, misalkan saya foto, kemudian saya print, apakah boleh? Boleh sekali. Jadi kegiatan apapun yang mencerminkan itu kegiatan sosial masyarakat dan budaya di daerah sekitarmu. Misalkan, Bu, di tetangga saya sedang membangun rumah, Bu. Apakah itu boleh saya foto, kemudian nanti saya jadikan clipping? Boleh sekali. Seperti itu ya anak-anak. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah jelas semuanya. Mari lanjutkan. Nah, anak-anak,
Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Bacalah dengan seksama artikel berikut ini. Nah, siap-siap anak-anak. Silakan, ada satu anak yang membacakan artikel ini. Siapa yang siap? Masyarakat Bali yang bersatu. Sudah terlihat di Rosyad, silakan. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, bagus sekali. Paragraf berikutnya. Siapa yang siap? Sebelum Bu Guru tunjuk, akan Bu Guru nilai. Iya, Bu. Iya, silakan. Iya, Bu. Iya. Ya, silakan. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah Watu Renggong 1550 saat itu raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan raja dalam Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itu komunitas Islam Bali mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gilgal. Iya, terima kasih. Nah, sudah dibacakan untuk 2 paragraf pada artikel teks non-fiksi. Nah, tugas kalian selanjutnya anak-anak, setelah kalian membaca teks non-fiksi tadi, coba kalian tulis dulu di buku kalian semuanya. Siap alat tulisnya? Silahkan ditulis nomor 1. Siap anak-anak? Nomor 1. Rumuskan Siap, Bu. 3 contoh manfaat. Saya ulangi lagi. Rumuskan 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nomor 1, rumuskan 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Yang kedua, buatlah hasil pemikiranmu ke dalam bentuk peta pikiran.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, anak-anak silahkan mengerjakan untuk dua nomor ini dengan baik. Coba Bu Guru untuk nomor 1, coba ada yang bisa menjawab satu saja, tapi tidak boleh nanti untuk jawaban kalian. Jadi kalian nanti harus mencari contoh yang lain. Seperti itu. Coba Bu ini ingin satu saja yang memberikan contoh di nomor 1. Rumuskan 3 contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Silakan, ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya manfaat persatuan dan kesatuan? Kalau kita bersatu, kira-kira manfaatnya apa yang kita dapatkan? Silahkan dipikirkan dulu. Kemudian nanti Bu Guru ingin satu saja contoh jawaban dari kalian. Hidup menjadi bagaimana? Ulangi lagi. Rukun. Iya, betul Hidup sekali. harmonis. Iya, betul sekali. Nah, itu salah satu contohnya dan nanti tidak boleh ditulis lagi untuk jawaban yang itu ya. Nanti silahkan kalian mencari jawaban yang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, buatlah hasil pemikiranmu ke dalam bentuk peta pikiran. Nanti silahkan kalian melihat lagi teks artikel Masyarakat Bali yang Bersatu. Selanjutnya nanti silahkan kalian buat peta pikiran seperti kemarin. Jadi kalian kemarin sudah pernah membuat peta pikiran. Nah, nanti silahkan kalian tuangkan hasil pemikiran kalian dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti silahkan dikerjakan dan hasilnya silahkan difoto dan silahkan kalian kirim via WA Group. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Masih semangat ya anak-anak? Ibu. Masih semangat kan? Kan? Masih, Bu. Masuk. Tepuk semangat, Masuk, Bu. tepuk semangat. Semangat kelas 12. Iya, masih semangat, alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, di sini Bu Guru punya evaluasi pembelajaran dengan link berikut ini. Nanti silakan kalian kerjakan melalui Google Form. Nanti link ini akan Bu Guru sampaikan melalui WA Group. Nanti silahkan kalian kerjakan dengan baik supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Seperti itu ya anak-anak. Setelah pembelajaran ini selesai, setelah Bu Guru tutup, silahkan kalian langsung mengerjakan link berikut ini. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran kita selesai, bisa kita simpulkan bersama. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah, yuk kita baca bersama-sama. Kesimpulannya apa anak-anak? Yang pertama, dibuka mic-nya. Pikiran Pokok adalah ide pertama dalam sebuah paragraf. Iya, betul sekali. Yang kedua, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Ya, Yang strategi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia bersama dan bangsa lain. Dan yang merupakan cerminan kehidupan dari bangsa Indonesia.
Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, selanjutnya pesan moral yang ingin Bu Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu marilah kita semua menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di sekitar kita demi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Dan jangan lupa untuk selalu membiasakan bergotong royong dimanapun kita berada. Jadi kita harus saling membantu ya anak-anak. Misalkan ada orang lain yang kesulitan, kita harus segera membantu. Dan selanjutnya kita sekarang masih pada masa pandemi COVID-19 yang artinya kita harus menjaga kesehatan kita juga. Selain itu kita juga bergotong royong untuk membantu orang lain karena selama masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi kita saling membantu, saling menjaga diri kita sendiri juga orang lain. Rajin cuci tangan dengan sabun ya anak-anak. Dan jangan lupa selain mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga kebersihan kita semua agar kita semua bisa selamat dari virus mematikan ini dan tentunya kita bisa segera belajar bersama di sekolah. Seperti itu nggih anak-anak. Nah, selanjutnya karena materi kita sudah selesai, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin ada beberapa anak yang keluar masuk karena mungkin jaringannya yang kurang stabil. Nanti untuk PR akan Bu Guru sampaikan melalui WA. Mungkin ini baru beberapa yang masuk dan nanti untuk selanjutnya tugas kalian untuk tindak lanjut silahkan kalian mempelajari materi berikutnya. Besok kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-4. Seperti itu nggih anak-anak. Dan selesailah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih anak-anak sudah semangat bergabung semuanya. Dan kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Yang Yang Si